warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmat Maulana dari kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan tentang PPKM Bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membahas yang pertama, yaitu integrasi. Apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara demi terwujudnya keselarasan dan keserasian antar negara demi terciptanya kerukunan dan tidak adanya konflik. Faktor-faktor integrasi nasional, di mana faktor pendorongnya itu yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua itu karena adanya ideologi nasional yang tercermin, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan faktor pendukungnya yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di dalam bangsa tersebut. Yang ketiga itu ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya yang pertama yaitu kurangnya penghargaan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Sebelum kita mengetahui berbagai ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam, terlebih dahulu kita mengetahui komponen ATHG. Apa itu ATHG? ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, di mana ancaman adalah suatu kebijakan yang dilakukan secara terencana, sedangkan tantangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangkitkan sesuatu yang kita miliki. Hambatan adalah suatu usaha yang timbul dari dalam diri kita sendiri yang bersifat menjatuhkan ataupun melemahkan. Serta gangguan itu adalah berasal dari luar diri kita sendiri yang bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan serta selanjutnya adalah ancaman-ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Yang pertama itu adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mampu membahayakan suatu pola pikir masyarakat yang akan mengancam falsafah negara, yaitu Pancasila. Contohnya adalah ideologi komunisme yang diterapkan oleh Karl Marx. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai prinsip sama rata, sama rasa. Yang kedua itu ada ideologi Marxisme. Itu adalah ideologi yang bermuatan ateisme atau tidak mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga itu adalah ideologi Leninisme. Ideologi Leninisme menekankan pada pencapaian demokrasi langsung dan dianggap sebagai timbulnya paham sosialis. Kedua itu adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah ancaman berupa suatu usaha baik luar negeri ataupun dalam negeri yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya adalah politik SARA. Politik SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh yang kedua yaitu adalah politik oligarki. Politik oligarki adalah kekuasaan politik pemerintahan yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militan. Yang ketiga itu ada intimidasi dari negara luar. Intimidasi yaitu perilaku agresif negara luar yang sengaja untuk membuat tekanan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar negara ataupun dalam negeri yang merusak finansial dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Contohnya yaitu ada inflasi, ada pengangguran, ada ketergantungan pada pihak asing. Jadi ketergantungan pada pihak asing ini, pihak Indonesia tidak bisa mandiri terhadap ekonominya sendiri dan dia masih tergantung pada negara lain untuk kebutuhan ekonominya. Sedangkan hal tersebut dapat membuat ancaman bagi negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial adalah ancaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana sekelompok orang membentuk sistem semi terbuka ataupun semi tertutup. Contohnya yaitu ancaman kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, ataupun separatisme.
Separatisme sendiri adalah suatu gerakan untuk memisahkan wilayah itu dan membentuk suatu wilayah yang baru. Yang kelima adalah ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya adalah usaha untuk mengembangkan budaya-budaya menyimpang serta diturunkan kepada para generasi selanjutnya yang mengalami penyimpangan. Contohnya adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu adalah selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua adalah memudarnya semangat gotong royong dan kesetia kawanan. Yang ketiga adalah munculnya sifat hedonisme. Sifat hedonisme sendiri itu merupakan kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tinggi. Yang keenam adalah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mampu menghancurkan kedaulatan negara. Contohnya itu ada pelanggaran wilayah, contohnya adalah illegal fishing. Indonesia telah menerapkan wilayah-wilayah penetapan untuk nelayan masuk. Tidak boleh nelayan asal masuk ke perairan Indonesia. Yang kedua itu adanya agresi. Yang ketiga itu adanya spionase atau kegiatan mata memantai. Yang keempat itu adanya terorisme. Terorisme itu sendiri mengancam fisik seseorang dan dapat membahayakan kedaulatan suatu negara. Setelah mengetahui berbagai ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam, pastinya pemerintah sudah menerapkan bagaimana cara strategi mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Nah, untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi, yang pertama itu menerapkan nilai dan norma di kehidupan sehari-hari. Mengapa sih norma itu penting sekali dalam kehidupan? Karena dalam hidup berideologi Pancasila yang pasti mempunyai keragaman yang berbeda-beda, norma itu penting sekali agar terjalinnya suatu kerukunan dan kekeluargaan antar negara, antar bangsa dan antar suku. Yang kedua itu adalah pemberantas gerakan separatis. Kita sebagai rakyat Indonesia harus memberantas gerakan separatis karena agar tidak ada wilayah yang ingin memisahkan diri dan perhatian lebih harus diberikan kepada wilayah yang ingin melakukan separatisme ini. Yang ketiga itu adalah memberikan pengajaran pendidikan keluarga negara di kalangan pelajar. Yang kedua adalah mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan keadilan dan kesetaraan antar golongan. Yang ketiga adalah sadar akan cinta tanah air. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama itu adalah harus mesejahterakan rakyat. Yang kedua, mempererat kerjasama dengan negara lain. Kita tidak boleh selalu bergantung terhadap negara lain, tetapi kita harus bekerja sama dengan negara lain untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Yang keempat itu adalah strategi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama itu adalah harus mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, sadar bahwa Indonesia memiliki kekayaan tentang budaya. Budaya di Indonesia sangat bagus dan kita sebagai rakyatnya harus bisa menghormati, harus bisa mengetahui arti penting kebudayaan tersebut. Yang kelima adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu bersedia menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. Yang kedua itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah menghormati perbedaan di Indonesia. Nah, untuk menghormati perbedaan di Indonesia, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, baik agama, suku, bangsa, ataupun ras. Maka dari itu kita harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan tersebut dan hidup bertoleransi. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sudah mengerti belum mengenai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang? Tentunya sudah.